saudara-saudara saya relawan TIK Buton Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sambal kurang pedas, mari kita tambah lombok sebiji. Kalau salam tak berbalas, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Camat kita. Saya kira sangat cerdas sekali beliau menjelaskan pada saat ini pergeseran internet memang sudah sangat luar biasa. Di luar sana Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, internet itu bukan lagi sebuah barang yang sangat aneh atau barang yang sangat langka, tapi saat ini internet menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Hampir sama kebutuhannya dengan kita meminum air, hampir sama kebutuhannya kita dengan memakan nasi. Nah, pertanyaan saat ini, apakah kita sudah seperti itu? Nah, mari kita jawab di masing-masing kita. Kemudian, kalau saya juga pernah bercerita kepada bapak-bapak yang ada di depan saya ini, saya pernah juga cerita dengan Bapak Lurah kita yang sangat masih muda-muda, masih ganteng-ganteng. Saya bilang gini, pada tahun 2008 Bapak Wali Kota kita merencanakan pembangunan internet untuk bisa diakses di bau-bau. Betul seperti kata yang dikatakan Pak Camat tadi, bahwasanya memang dunia tidak mengenal bau-bau. Tapi jangan sampai kita yang tidak kenal bau-bau. Kita yang tidak mengenal dunia. Artinya apa? Dengan dunia internet, dengan internet akses yang bisa kita dapatkan, ini kita bisa tahu macam-macam. Kita bisa tahu harga beras saat ini di luar sana berapa. Kita bisa tahu pengumuman masuk sekolah universitas di universitas lain itu tanggal berapa dan jam berapa, tanpa kita harus berkunjung di daerah sana. Bayangkan internet ini memberikan kita kemudahan yang luar biasa. Nah, di 2008 pemerintah Kota Bau-Bau, kebetulan saat ini saya mewakili UPT PPTI yang spesial mengkaji dan menerapkan teknologi informasi. Kami diberi tugas 2008 sampai 2010 untuk membuka akses internet yang sebesar-besarnya buat masyarakat Kota Bau-Bau. Nah, pada saat itu saya berpikir kapan kita membuka akses di daerah-daerah luar di Bau-Bau, artinya daerah-daerah pinggir seperti halnya Lea-Lea, seperti halnya juga Sorawolio. Nah, pada anggaran tahun 2008-2010 kita belum bisa mengcover Pak. Nah, pada saat tanggal 2011 untuk dianggarkan 2012, alhamdulillah kita sudah dikasih anggaran yang cukup luar biasa, dan kami UPT PPTI memperjuangkan bagaimana internet yang ada di Kota Bau-Bau ini bisa dibuka dan dinikmati oleh masyarakat Sorawolio secara gratis. Nah, pada bulan Ramadan ini momentumnya saya kira sangat luar biasa. Kita sebetulnya di 1 minggu kemarin ya Pak Camat ya, kita sudah membuka internet ini kurang lebih sekitar 2-3 hari kita gratiskan. Pada saat itu kita masih uji coba Pak. Pada hari inilah kita sama-sama berkumpul, kita harwa sama-sama, kita ijabahi sama-sama. Moga-moga perangkat yang kita ada di sini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tidak lupa daripada itu beberapa teman-teman saya yang ada di belakang, kiri dan kanan yang memakai baju seperti saya, dan juga teman-teman yang lain yang belum sempat pakai baju, mereka adalah relawan TIK Pak. Relawan TIK itu apa? Perlu saya jelaskan di sini. Relawan TIK ini adalah relawan yang berdiri dibawahi oleh Kementerian Kominfo. Jadi kami terdaftar secara nasional di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Relawan ini bertugas satu, yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah menginformasikan masyarakat dan memasyarakatkan informasi. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi jangan ada kata terlambat bagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau belum tahu internet. Kami siap melatih Pak, gratis. Semuanya gratis. Bisa jadi relawan TIK saat ini kita sudah punya kerjasama dengan pemerintah juga. Kita punya gedung Maidani yang saat ini kurang lebih sekitar 30-an komputer ada di sana. Nanti kalau anak SD, SMP, SMA atau yang sederajatnya, kita punya program dari bulan Juli sampai November kita adakan pelatihan gratis untuk anak SD sampai SMU di Maidani. Gratis semuanya Pak.
Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang berada di Surawulio jangan berkecil hati. Kita bisa buka pelatihan di sini tergantung dari bapak-bapak kita yang ada di sekolah, maupun tidak ketinggalan kalau aparat-aparat kelurahan atau kecamatan yang pengen dilatih internet dan bagaimana berinternet yang baik dan benar, itu bisa memohon kepada kami dan kita akan latih secara gratis plus saya kasih sertifikat, Pak. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ada pertanyaan begini, Pak. Apakah internet ini halal atau haram? Nah, pertanyaan ini selalu mengemuka setiap hari karena kenapa? Di berita kita selalu mendengar internet itu selalu membawa malapetaka. Betul nggak, Pak? Jadi ada anak perempuan diculik kemudian dilakukan tindak asusila gara-gara internet. Ada orang terlalu banyak main game online yang pada akhirnya menelantarkan anaknya yang di sebelahnya gara-gara internet. Mati anaknya gara-gara internet. Nah, pertanyaannya adalah apakah haram atau halal? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab seperti ini, Pak. Internet ini seperti halnya pisau, dia bisa bermata dua. Kalau baik kita pakai, maka kita akan dapat manfaatnya. Kalau jelek kita pakai, maka insya Allah kita sendiri yang akan kena malapetakanya. Jadi bagaimana berinternet yang baik dan benar, sudah ada relawan TIK. Silakan untuk menghubungi kami, kita akan latih. Nah, kalau memang Surawulio itu jauh dari kota, tidak ada masalah, kita latih nanti di bawah pohon sana, Pak. Nggak usah bawa apa-apa, nanti teman-teman relawan yang bawa laptop, habis itu kami akan pinjamkan, kita latih bareng-bareng. Alangkah baiknya kalau kita berbagi bersama. Artinya apa? Majunya kita adalah majunya bersama. Kalau Bapak Amirul mengatakan apa, Pak? Bersama lebih baik, saya kira bersama itu memang lebih baik. Kemudian hari ini tidak ketinggalan juga ada sebuah film. Film ini berjudul Lini Masa, dalam bahasa Inggrisnya berjudul Timeline. Kurang lebih mana Pak Abidin? Timeline itu masalah waktu yang berhubungan dengan masa. Jadi nanti film yang akan kita tayangkan ini itu sudah ditayangkan seluruh Indonesia, Pak. Dan pada saat ini adalah minggu pertama pemutaran film Lini Masa. Daerah Surawulio yang pada saat ini katanya kota terpinggir, kota bau-bau, yang pertama kali memutar Lini Masa, Kecamatan Surawulio. Yang kedua lagi, yang seterusnya, saya pernah dulu mendengar kata-katanya Pak Camat ini pernah menego perusahaan provider telepon di bau-bau, karena memang pada zaman dulu belum ada ponsel ya di sini, Pak ya. Jadi Bapak Camat kita ini cukup getol dan luar biasa bagaimana memperjuangkan salah satu provider telepon untuk masuk di bau-bau. Alhamdulillah masuk, Pak. Nah, pertanyaannya adalah, boleh kemarin kita ketinggalan dengan kecamatan lain untuk mendapatkan koneksi ponsel kita, tetapi boleh kita bangga hari ini adalah kecamatan yang pertama mendapatkan internet gratis adalah Kecamatan Surawulio. Kecamatan lain belum ada, Pak. Silakan kalau nggak percaya ke kecamatan-kecamatan lain, ada 6 kecamatan. Itu baru hari ini diresmikan internet hotspot untuk publik, untuk masyarakat. Sebetulnya hari ini betul tadi dikatakan Bapak Wali Kota akan membuka, dengan berat hati beliau menitipkan pesan kepada Pak Camat. Nah, internet kita ini berfungsi mulai dari jam 15 sampai jam 00. Kenapa seperti itu, Pak? Karena internet kita itu kita beli atau kita sewa mulai dari jam 0 ketemu dengan 0. Jadi pada jam 8 sampai jam 14 atau jam 2 siang ini masih dipakai oleh pemerintah di kota sana, Pak. Dipakai untuk kerja SKPD, dipakai kerja untuk lelang, dipakai kerja untuk pelaporan keuangan, dipakai untuk BKD dan macam-macam segalanya. Nah, ada suatu jam kosong di atas jam 14, sementara kita kan sudah beli 24 jam nih. Jam 8 sampai jam 14 ini kan cuma 6 jam yang dipakai oleh Pemda. Selebihnya siapa yang pakai, Pak? Saya nego pada saat itu kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota, daripada ini kita sudah sewa dan tidak dipakai, alangkah baiknya ini kita buang ke masyarakat. Kita gratiskan kepada masyarakat.
Artinya apa? Kalau dulu masyarakat Bau-Bau boleh dibilang kampo-kampo, hari ini mohon maaf, masyarakat Bau-Bau sudah luar biasa. Jadi masyarakat Bau-Bau ini bukan masyarakat yang bodoh. Jadi masyarakat Bau-Bau juga masyarakat yang luar biasa. Kalau diberi kesempatan, apalagi orang Surabaya, kalau diberi kesempatan, dia akan menjadi masyarakat yang luar biasa. Saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Pada tahun kemarin saya berkunjung saya dapat kesempatan berkunjung di salah satu negara di sana, di Korea Selatan, utusannya pemerintah. Saya ke Seoul. Saya berada di di salah satu pavilion yang terindah di kota Seoul. Itu di bawahnya patung Kim Sejong. Di paling bawah itu, Pak, saya merinding kalau ceritain. Itu ada fotonya, satu ruang khusus itu fotonya semuanya warga Cia-Cia Bau-Bau. Bener, Pak. Mulai dari ina-ina kita yang memasak di dapur ada. Mulai bapak-bapak kita, pinoma-pinoma kita yang mengangkat pisang itu ada. Artinya bagi saya kebanggaan tersendiri, masyarakat Surabaya belum saja diberikan teknologi sudah mendunia, apalagi dikasih internet, insya Allah lebih mendunia. Saya yakin seperti itu, Pak. Nah, tanpa mengecilkan semangat kita semua, saya mengajak seluruh masyarakat yang ada di Surabaya, Pak Guru, Bu Guru, adik-adik semua, Pak Lurah, Pak Camat, ini ke depan sekolah yang ada di Surabaya bisa internetan juga, Pak. Bisa. Masyarakat yang ada di mana sana, Karya Baru, yang katanya paling jauh, bisa internetan, Pak. Habis bulan Ramadan ini kita rapat sama-sama, kita pertemuan sama-sama. Ayo kita cybersitikan seluruh Surabaya ini, biar orang tahu bahwasanya Surabaya bukan masyarakat yang dipandang enteng, tapi masyarakat Surabaya perlu diperhitungkan. Saya kira seperti itu saja. Terakhir, film Lini Masa ini menggambarkan keterbatasan masyarakat. Keterbatasan masyarakat dengan teknologinya, tapi dengan keterbatasan itu dia bisa membungkus teknologi menjadi hal yang luar biasa. Bayangkan ada tukang becak di Jawa sana, Pak. Itu para pelanggannya kalau mau mesen dia, kalau dulu zamannya itu dipanggil, kalau dia melalui internet, dia tulis, Pak, saya mau dijemput di hotel ini, kesini dong. Datanglah itu tukang becak. Bayangkan kerennya itu tukang becak. Ya kan? Habis itu ada korban-korban bencana yang ada di Merapi sana, Pak. Bayangkan korban bencana, walau alam kita jangan berdoa bersama bahwasanya Surabaya jangan ada bencana. Kalaupun ada bencana, Pak, internet ini insya Allah akan membantu. Kita bisa tweet ke dunia bahwasanya Surabaya hari ini butuh selimut, maka datang selimut, Pak, dari seluruh dunia. Itulah hebatnya internet. Nah, untuk bagaimana selanjutnya film ini, saya kira bapak-bapak silakan menyaksikan. Setelah kita pemutaran film ini, nanti akan secara simbolisasi Bapak Camat akan memukul gong, pertanda bahwasanya internet gratis Kecamatan Surabaya sudah dapat dimanfaatkan. Kemudian sambil kita uji coba, kita tunggu waktu berbuka. Setelah kita berbuka, ayo kita makan sama-sama. Saya kira seperti itu aja, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.